Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 43. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam sekejap mata, api Hongmeng setinggi 20 juta kaki menyelimuti ribuan murid jenius yang tidak bisa mengelak. Murid-murid ini terbang menjadi abu dan dimusnahkan sebelum mereka berteriak. Segera, api Hongmeng membakar murid-murid lainnya lagi. Pada saat yang sama, para murid yang diselimuti api es Hongmeng, sebelum mereka sempat bereaksi, dilebur menjadi ketiadaan. Menghadapi pengejaran dan pembunuhan api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan, para murid dari pintu jenius benar-benar panik. Apakah mereka melepaskan kekuatan leluhur mereka atau melindungi tubuh mereka untuk melawan? Itu tidak akan membantu, dan mereka mati. Membunuh. Dalam menghadapi pembantaian api Hongmeng, api es Hongmeng, 11 pedang ilahi Hongmeng 11, Yu Yunxi dan Tan Yun, setiap nafas ada ribuan murid Tianmen yang mati tanpa penguburan. Karena luasnya gerbang jenius dan fakta bahwa ada terlalu banyak murid, Tan Yun dan keduanya tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat, juga tidak dapat mencegah para murid melarikan diri ke gerbang emas untuk diselamatkan. Tan Yun dan Yu Yunxi hanya bisa membunuh orang dengan kecepatan tercepat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan satu saat telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, jumlah kematian para murid sekte jenius telah melampaui 10 miliar. Alasan mengapa saya bisa membunuh begitu banyak adalah karena para murid dari pintu jenius terkonsentrasi. Yunxi, pergi ke gerbang inti. Ketika Tan Yun meneriaki Yu Yunxi, ada puluhan ribu talenta tingkat tinggi di langit, mengepung Yu Yunxi di udara. Puluhan ribu jenius senior termasuk Diaken, Kepala Diaken, Penatua, Penatua Agung, orang suci. Di hadapan puluhan ribu orang tingkat tinggi, rambut Yu Yunxi beterbangan, memegang pedang dewa, dan aura yang sebanding dengan kesempurnaan suci Tao keluar dari tubuhnya. Boom, boom. Aura yang sangat mengejutkan itu tiba-tiba menelan langit dan puluhan ribu petinggi jenius, dan segera, langit runtuh. Di lubang besar di ruang gelap, jeritan horor tingkat tinggi bergema, tetapi 30 ribu orang tingkat tinggi di bawah suci Tao tidak dapat menahan tekanan nafas Yu Yunxi. Terutama tingkat tinggi di bawah penatua tertinggi, di bawah tekanan nafas Yu Yunxi, meledak satu demi satu, berubah menjadi awan darah dan menghilang dalam hujan. Dia terlalu kuat, ayo cepat mundur dan tangkap raksasa itu hidup-hidup. Raksasa itu hanyalah lapisan ke-6 dari Kaisar Tao, dan pasti merupakan kaki tangan wanita ini. Hanya dengan menangkapnya kita dapat memaksa wanita ini untuk berhenti membunuh. Jenius dari ranah Kaisar Tao, sesepuh bijak, berbalik dan membunuh Tan Yun terlebih dahulu dalam omannya. Yang lain menanggapi dan membunuh Tan Yun. Tetapi ketika pejabat tinggi ini bahkan tidak dekat dengan Tan Yun, adegan selanjutnya mengejutkan mereka. Ledakan. Penatua Agung melepaskan cahaya pedang dengan atribut api sepanjang 1 juta kaki, dan menelannya dengan agresif ke arah Tan Yun. Hancurkan aku. Tan Yun tidak mengelak, dan ketika cahaya pedang 1 juta kaki hendak menebas tubuhnya, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, menghancurkan cahaya pedang. Tidak mustahil. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Penatua Agung tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Ketika dia ingin melarikan diri, Tan Yun mengangkat tangan kirinya seperti gunung 5 jari yang jatuh ke dalam kehampaan, menekan Penatua Agung. Apa? Ledakan. Jeritan Penatua tiba-tiba berhenti, dan di bawah telapak tangan raksasa Tan Yun, itu berubah menjadi genangan darah yang bertaburan di langit malam, tanpa tulang tersisa. Melihat pemandangan ini, para petinggi yang membunuh Tan Yun sangat ketakutan sehingga mereka menemukan bahwa Tan Yun bahkan lebih menakutkan. Jadi, terlepas dari hidup dan mati para murid jenius, mereka melarikan diri ke gerbang emas. Yunxi, pergilah. Setelah Tan Yun menyapa Yu Yunxi, keduanya mengejar dan membunuh murid sekte jenius, dan butuh setengah jam untuk mencapai langit di atas pintu jenius. Tanpa kata-kata tambahan, Tan Yun dan mereka berdua sekali lagi melakukan pembunuhan tanpa ampun terhadap murid-murid dari sekte.
Pada saat ini, pejabat tingkat tinggi gerbang jenius telah melarikan diri ke gerbang emas dan tiba di aula tempat tinggal petapa tertinggi, He Tianyu. Kamu tidak tinggal di gerbang jenius, mengapa kamu buru-buru ke gerbang emas dengan panik? Penatua Tianyu berkata dengan penampilan yang tidak menyenangkan. Kembalilah ke orang bijak, sesuatu yang besar telah terjadi, berkata dengan kaget, itu seharusnya sisa-sisa dewa kuno yang abadi, bercampur dengan sekte Dewa Dongsu kita, lebih dari setengah jam yang lalu, darah membasuh gerbang jenius. Ada puluhan miliar murid jenius yang dibantai, dan puluhan ribu senior sekte jenius telah meninggal, dan tetua agung jenius kita juga telah mati dalam pertempuran. Mendengar ini, He Tianyu tiba-tiba berdiri dan meraung, apa yang kamu katakan? Murid dari pintu jenius meninggal lebih dari 10 miliar. Dan mereka dibunuh oleh dewa kuno yang abadi. Bagaimana kamu tahu itu adalah ras dewa kuno yang abadi? Setelah mendengar ini, orang bijak dari pintu jenius dengan cepat berkata, Penatua bijak juga, jika bukan karena dewa kuno yang abadi, siapa yang berani datang ke sekte kita untuk membunuh orang? Juga, terakhir kali sisa-sisa dewa kuno yang abadi menyamarkan penampilan Penatua Agung dari gerbang dalam, tetapi kali ini ketika dia membunuh seseorang, orang yang menyamar adalah penampilan kepala diaken gerbang emas. Jadi, tidak salah untuk menunjuk Protos kuno abadi, dan selain Protos kuno abadi, ada juga seorang gadis muda. Orang ini pasti tetua kedua dari gerbang dalam yang menyamar pada awalnya. He Tianyu tampaknya telah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, tidak. Ini adalah saat harimau meninggalkan gunung, sisa-sisa suku dewa kuno yang abadi menipu ketua sekte keluar dari sekte, dan kemudian menyerang murid sekte saya. Kamu segera meminta orang bijak penjaga tua untuk keluar dari gunung, pergi ke kota dewa-dewa untuk memberitahu Tuan, orang bijak tua akan mengejar dewa kuno yang abadi. Setelah berbicara dengan Tianyu, aura 5 kali lipat dari ranah leluhur Dao dilepaskan, dan terbang keluar dari aula utama, dan suara-suara bergulir menyebar ke seluruh gerbang emas. Para dewa kuno yang abadi membantai murid-muridku dari gerbang jenius sekte Dongsu, dan segera ikuti orang bijak dari para tetua ke gerbang jenius. Hampir setengah jam kemudian, He Tianyu memimpin orang-orang tingkat tinggi ranah suci Tao dan ranah leluhur Tao, total 36 orang. Ketika mereka tiba di gerbang jenius, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi telah lama menghilang, dan terdapat kekacauan di area gerbang jenius. Mayat para murid terlihat di mana-mana, dan noda darah istana menjadi merah. He Tianyu sangat marah hingga paru-parunya meledak. Dia juga ingin melepaskan kesadaran spiritualnya, mencari Tan Yun dan Yu Yunxi, tetapi pola sekte Dongsu adalah bahwa satu pintu adalah alam rahasia, dan dia berada di pintu jenius, tidak dapat melepaskan pengetahuan spiritualnya. Lewati pintu secara pribadi. Mengandung amarah, He Tianyu memimpin semua pejabat tinggi gerbang emas, dengan putus asa terbang menuju celah pribadi. Matahari terbit. Ketika He Tianyu memimpin pejabat tinggi dan tiba di gerbang inti, kemanapun dia memandang, mayat murid inti yang tidak lengkap tertutup tanah, dan hampir seluruh gerbang inti menjadi reruntuhan. Menurut perkiraan kasar, lebih dari setengah kematian murid sekte yang mati telah mencapai lebih dari 20 miliar. Engah. He Tianyu mengembuskan seteguk darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, masalah ini diketahui oleh Master Sekte. Aku pasti akan dihukum berat, atau bahkan dieksekusi. Dewa kuno yang abadi, aku harus menangkapmu. Kemudian, dipimpin oleh He Tianyu, yang sangat marah, semua pejabat tinggi meninggalkan sekte Dongsu melalui gerbang inti, gerbang elit, gerbang dalam, dan gerbang luar, dan muncul di depan gunung sekte Dongsu. Terbang sepanjang jalan, yang membuat He Tianyu merasa nyaman adalah bahwa para murid dari gerbang inti ke gerbang luar tidak dibantai. Murid itu melihat suci tertinggi, melihat kalian semua. Kedua murid yang menjaga gerbang gunung segera berlutut, dan sebelum suara hormat itu jatuh, mereka diinterupsi oleh He Tianyu dengan cemas, cepat, seseorang telah pergi dalam 1 jam di sekte. Salah satu murid berkata, oh, ngomong-ngomong, kurang dari setengah jam yang lalu, diakon gerbang emas juga pergi. Mendengar perubahan Tan Yun menjadi pelarian Cheng Feiqian, dan wajah Tianyu memucat, dia buru-buru melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, tetapi tidak menemukan jejak Tan Yun dan Yu Yunxi,
dia meraung ke murid-murid gerbang gunung penjaga, itu Cheng Feiqian palsu, disamarkan oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Cepat, ke arah mana dia pergi? Melihat kemarahan He Tianyu, murid itu takut dan berkata, keluar dari gunung. Mendengar ini, He Tianyu menoleh dan berkata kepada 36 pemimpin tingkat tinggi, sisanya hanya melarikan diri dari Sekte Dongzu selama setengah jam, tetapi menghilang dalam lingkup kesadaran spiritual yang suci ini. Cari dengan hati-hati, jangan lewatkan setiap sudut, hancurkan semua puncak, dan biarkan sisa itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. 36 orang segera berpisah dari He Tianyu ketika mereka mendengar kata-kata itu, berdiri di udara, melambaikan telapak tangan ke arah pegunungan di bawah. Ledakan. Boom. Tiba-tiba, puncak yang didorong ke langit hancur dan runtuh. Apakah Tan Yun dan Yu Yunxi bersembunyi di gunung? Memang. Namun, itu tidak mengarah ke puncak di luar pegunungan, tetapi ke puncak yang jauh di dalam pegunungan Dongsu. Setengah jam yang lalu, Tan Yun dengan sengaja berpura-pura melarikan diri keluar pegunungan setelah melarikan diri dari Dongzu Shenzong, tetapi kemudian dia menggunakan teknik pelarian bumi untuk masuk ke tanah, memutar tanah kembali ke puncak yang mengarah ke kedalaman pegunungan. Pada saat ini, di rumah gua gunung, Tan Yun telah berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih, dan tersenyum satu sama lain dengan Yu Yunxi. Yunxi, mulai hari ini, di depan orang luar, kamu akan menjadi cucuku. Sampai kita meninggalkan Sekte Dongsu. Oke, Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, kemana kita akan pergi sekarang? Mata Tan Yun berkedip, dan dia berpikir sedikit, sebelum kota Dewa Taidou adalah kota terbesar di utara dinasti leluhur Dongsu, tidak mengherankan jika Dongsu Agung juga akan segera tiba di kota Dewa Taidou. Jadi leluhur Dongsu pergi ke utara tidak lagi aman, jadi sebaiknya kita pergi ke leluhur Dongsu untuk membantai kota di selatan. Ketika seluruh dinasti leluhur Dongsu telah berubah menjadi sepanci bubur, kita akan lari ke lautan iblis di barat. Alasan mengapa saya tidak pergi ke kota pembantaian barat sekarang adalah karena saya khawatir. Kaisar Agung Dongzu dan Fuchashu mengira mereka ingin membantai kota sambil melarikan diri dari lautan iblis. Kalau tidak, kedua orang kuat akan datang ke laut iblis. Apa yang harus dilakukan Tan Yun sekarang adalah membunuh orang di sini hari ini, dan terus membantai kota di tempat lain besok, untuk menciptakan ilusi bahwa Lao Su tinggal di benua Dongzu dan tidak akan pergi, dan akhirnya, berhasil melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar licik. Oke, lakukan saja apa yang kamu lakukan, kata Yu Yunxi. Ya, Tan Yun selesai berbicara, dan berkata kepada Yunxi, kamu tunggu aku di sini, dan aku akan datang begitu aku pergi. Setelah itu, tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan Kaisar Tao, dan tubuhnya bergerak di gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia mencapai permukaan gunung, dia berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam, dan suara gulungan keluar dari gunung, seperti guntur yang meledak dari kehampaan. Dengarkan sekelompok anjing tua dari Sekte Dongzu, kamu tidak bisa menangkapku. Lao Su akan tinggal di benua Dongzu dan tidak akan pergi. Selama Fuchashu meninggalkan Sekte, Lao Su akan datang ke Sekte, hahaha. Tidak bisa menangkapku, aku sangat kuat. Setelah itu, setelah Tan Yun memalingkan kepalanya ke gunung dengan kilat dan tiba di gua, dia mengorbankan pagoda Panjun. Setelah membiarkan Yu Yunxi masuk, Tan Yun menarik Cheng Feiqian keluar. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara Panjun, dan melewati gunung dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, di luar gerbang gunung Sekte Dongzu, di pegunungan Dongzu, mereka mencari orang kuat seperti Tan Yun dan Tianyu. Setelah mendengar kata-kata Tan Yun, mereka semua marah. Sial, lelaki tua itu telah hidup begitu lama, dan dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dengan marah He Tianyu, memimpin tingkat tinggi gerbang emas, terbang menuju kedalaman pegunungan Dongzu. Siang, He Tianyu dan pejabat tinggi lainnya hampir menghancurkan pegunungan Dongzu, tetapi bahkan tidak ada bayangan hantu. Orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa marah dan khawatir Tan Yun akan memasuki Sekte Dongzu untuk membantai murid-muridnya, jadi dia harus kembali Sekte Dongzu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu, energi, dan seorang gadis muda sedang mengemudikan Shenzhou dan terbang menuju langit di atas Fangcheng wilayah timur. Orang tua itu tentu saja Tan Yun,
dan gadis muda itu tentu saja Yu Yunxi. Yu Yunxi menatap kota Dongyufang di bawah, menghela nafas, dan berkata, Tan Yun, waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata, sudah 2 juta tahun sejak kita pertama kali melangkah ke kota Dongyufang. Ya, Tan Yun memandang Yu Yunxi, dengan sedikit permintaan maaf di matanya, tahun-tahun ini, kamu telah menderita bersamaku. Yu Yunxi tidak berbicara, tetapi menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Suamiku, Yunxi tertarik padamu. Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Subing, kamu terlalu banyak berpikir, Yunxi dan aku hanya teman dekat, bagaimana mungkin dia menyukaiku? Tan Yun tersenyum melalui suara itu. Sen Subing tersenyum sedikit di menara Panjun dan berkata melalui transmisi suara, suamiku, sejak kamu datang ke dunia leluhur tertinggi, Yunxi telah berhubungan denganmu untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak menyukaimu, apakah kamu acuh tak acuh padanya? Mendengar ini, Tan Yun tercengang sejenak, dan pemandangan yang dia alami bersama Yu Yunxi selama lebih dari 2 juta tahun muncul di benaknya. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah persahabatannya dengan dia telah berubah. Subing, aku tidak begitu jelas. Tan Yun mentransmisikan suara. Sen Subing tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Hanya dalam setengah bulan, Fu Chashu mengendarai Sensu, dan tiba di langit di atas kota Tiandou. Melihat ke bawah melintasi parit, ada mayat di kota, dan paviliun serta istana terkikis oleh darah. Tidak ada belas kasihan di mata Fu Chashu, dan hanya ada kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa, oke. Hebat. Tampaknya apa yang dikatakan penjaga itu benar, sisa-sisa dewa kuno yang abadi benar-benar terperangkap di kota para dewa. Fu Chashu menyingkirkan senyumnya, memikirkan kematian 16 putranya, matanya mengungkapkan niat membunuh, dan suara-suara menggelinding bergema di kota para dewa. Sisa-sisa dewa kuno yang abadi, tolong dengarkan raja ini. Hari ini, setelah Master Sekte ini menangkapmu, dia akan membiarkanmu bertahan hidup dan mati. Ada juga bajingan yang berlindung di sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Hari ini, Master Sekte ini akan memberitahu Anda bahwa itu akan berakhir melawan Master Sekte ini. Pada saat ini, ketika dia berpikir untuk menerobos formasi pertahanan yang hebat, dia dapat menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi dan membalas dendam 16 putra yang mati secara pribadi. Fu Chashu menjadi bersemangat.